Nggih, sugeng siang Bu Irna. Siang Ibu. Nggih, menika nunggu Pak Paito riyen nggih. 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 Di rumah atau di mana ini, Bu? Di rumah Ibu. Nggih, nggak apa-apa Bu. Ini Pak Paito ngetos nggih, sampun ngetos linknya nggih. Maksudnya mboten tamat kebingungan apa pripun mboten. Nggih, sekedap Bu. Nggih. Waalaikumsalam. Bapak, pun ditunggu Ibu, Bu Ayub. Oh nggih pun, nggih pun. Oh nggih siap nggih, tinggal Mbak Asin niki nggih. Oh nggih. Halo Mbak Ita. Saya manggilnya Mbak Ita atau Bu Ita ini? Boleh Bu, Mbak aja boleh. Oke, ya Mbak Ita. Ini saya dari 7:30 tadi sampai sekarang ini PMO yang pertama, terus siang, terus tadi ngajar di kelas, jadi sebenarnya ini rada ngantuk-ngantuk ini. Siang-siang enaknya tidur. Ini berarti ini di Karanganyar Mbak Ita, di kantor Karanganyar gitu? Betul, yang di Karanganyar di Godang Rejo. Saya sebagian sudah menyelesaikan laporan yang di SIM PKB. Oke, kalau misalnya ada yang kurang mungkin dapat diinfo, nanti saya tambahkan. Baik Bu, nanti saya cek and recheck lagi. Oke. Nah, Pak Paito, sampun saged bergabung, sampun nggih kadosipun sampun di link nih, sampun di room. Sudah Bu, masuk Bu. Oh nggih, nggih. Videonya dapat dinyalakan atau ada kendala Bapak? Pak pengawasnya sampun diparingi pirsa nggih, saya juga sudah email juga. Ini kita memulai, saya menunggu kesiapan Pak Paito. Kalau Pak Paito sudah siap, halo, ya Bu, kita mulai. Nggih. Ini saged dipun milai atau nunggu gurunya Bapak, kalian pengawas? Saya ini pun pripun Bapak? Gurunya yang satu mungkin ini baru mau masuk Bu. Oh nggih, sampun ini. Sampun masuk. Yang satu sudah. Nggih. Pak pengawasnya kira-kira ada konfirmasi ke Bapak nopo dereng? Atau kita mulai? Tadi sudah saya tembusi, tapi ya Pak pengawas mungkin saat ini belum membuka, ya nanti mungkin bisa menyusul Bu, coba dulu. Oh nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ini kalau saya mulai dulu pripun Bapak? Enggak apa-apa nggih? Nggih, enggak apa-apa, monggo. Nggih, nanti Pak pengawasnya nyusul mboten napa-napa. Maksudnya tidak harus, karena sudah 5 menit dari jadwal yang dijadwalkan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedanten. Sehat semuanya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah. 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 Baik. Nggih, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah saya senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua yang sama-sama kami hormati,
Di sini Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojokerto 1, Pak Paito. Kemudian ada Ibu Erna Purniawati dan juga Ibu AC. Bapak dan Ibu-ibu, ini di room kita, ini kita kehadiran Bu Ita Puspita nggih, selaku koordinator fasilitator saya. Jadi Bu Ita ini dari BBGB Jateng. Berkenan menyapa Bapak Ibu yang ada di ruang ini, Bu Ita, monggo. Baik, terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disinggung dengan Bu Ayu ya, saya perkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya Imah Puspitasari, biasa dipanggil Ita. Saya di sini selaku koordinator fasilitator yang khusus untuk mendampingi di wilayah Sragen, khususnya ini adalah di SD Negeri Mojokerto 1, nggih Bu Ayu ya. Nggih, terus. Di sini saya untuk memonitoring berjalannya PMO level sekolah ini, apakah berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Nanti mohon untuk Bu Ayu silahkan untuk saling didampingi terkait dengan target ataupun hambatan-hambatan yang dialami oleh sekolah SD Negeri Mojokerto 1. Ibu, monggo silakan. Nggih, matur nuwun Mbak Ita. Nggih, matur nuwun Mbak Ita, perkenangannya waktunya sudah menyempatkan hadir di PMO. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya tak kenal maka tak sayang, saya izin memperkenalkan diri dulu nggih. Ini kali pertama kita bertemu secara tatap maya ini. Nama saya Ayub Suraningsih. Saya sehari-hari bertugas selain di membantu program Sekolah Penggerak ini juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga berada di dunia pendidikan, sami kalian Bapak Ibu dari akademisi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, loh ini kok orang hukum, ngapain ya di sekolah, ngapain ngurusi pendidikan dan yang lain-lain. Sedikit latar belakang kenapa ada saya yang notabene orang hukum di sini. Jadi saya dari UNES. Nah, UNES itu LPTK yang kayaknya alhamdulillah lumayan punya nama nggih di Indonesia. Jadi UNES memiliki banyak sekali program di bidang pendidikan Bapak Ibu, dan saya selaku mungkin dosen muda jadi masih banyak diperbantukan di banyak unit, dan saya selain membantu di fakultas saya, Fakultas Hukum, saya juga membantu biasanya di PPG. Jadi ada ngawas ujian atau penyelenggaraan ngoten-ngoten niku. Kemudian kemarin juga berkesempatan sebagai dosen pembimbing lapangan kegiatan kampus mengajar dari kementerian juga, Kemdikbud. Saya bertugas di angkatan 2 dan di angkatan 1 dan angkatan 2, sekarang sudah masuk angkatan 3. Jadi salah satu program MBKM juga, mahasiswa ditempatkan di berbagai macam sekolah di Indonesia untuk mengajar. Jadi dan juga saya memiliki ketertarikan, minat yang sangat tinggi di dunia pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau menyanyiakan kesempatan bergabung menjadi salah satu pihak dalam transformasi pendidikan kita. Jadi itu latar belakang kenapa kok saya, mungkin Bapak Ibu bingung, loh ini bukan orang pendidikan tapi kok di sini. Nah, kebetulan kami dibekali oleh GTK juga diklat yang lumayan intensif waktu itu, dan saya juga disupport oleh instruktur, rekan sejawat, dan juga senior-senior saya. Jadi apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini, saya menjalankan tugas ini, saya ada kebingungan, itu biasanya saya sharing juga dengan rekan-rekan sejawat, sama-sama fasilitator, senior saya, dan juga instruktur-instruktur saya. Saya masih juniornya sekali, juniornya Bapak Ibu sedanten. Saya kelahiran 89, 33 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, saya juga masih sangat hijau di dunia pendidikan dan juga saya terbuka. Jadi ketika nanti ke depan kok
saya ada keliru, pasti ada keliru, banyak salah, banyak khilafnya, monggo kita sama-sama saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling membantu, bahu-membahu. Intinya suksesnya Bapak Ibu, suksesnya saya, suksesnya Bapak Ibu, dan kita sama-sama support penuh kegiatan ini. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan selamat kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Paito, dan juga jajaran guru karena sudah lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi ini merupakan salah satu prestasi luar biasa nggih untuk sekolah Bapak, karena ada ribuan sekolah, mungkin puluhan ribu yang mendaftar, dan juga yang lolos itu tidak banyak. Jadi ini merupakan salah satu prestasi untuk SD Negeri Mojokerto 1 nggih Bapak Ibu. Jadi selamat atas prestasinya, dan juga semoga senantiasa sehat, dan mari kita semangat untuk melaksanakan program pendampingan ini untuk 1 tahun ke depan. Nah, sedikit perkenalan juga, saya ditugaskan sebagai pendamping sekolah dasar di Kabupaten Sragen. Ada 7 sekolah dasar yang saya dampingi, semuanya di Kabupaten Sragen, ada 5 sekolah dengan kategori 1 dan 2 sekolah dengan kategori 2. Nah, kategori 2 ini salah satunya adalah SD Negeri Mojokerto 1 dan juga SD Negeri Kroyo. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa karena sekolahnya masuk di kategori 2. Jadi memang itu kalau tadi itu pada saat PMO dengan Kroyo itu kenapa ya kok saya masuk kategori 2, masih tanya, dan Bu Pengawasnya kenapa kok kategori 2 gitu, apa ini bedanya dengan kategori 1 gitu. Jadi Bapak Ibu, ada 3 kategori sekolah, kategori 1, 2, dan juga 3. Nah, itu dari mana penggolongannya? Itu berdasarkan hasil survei dan juga penilaian Bapak Ibu. Dan kategori 1 itu mode pendampingannya itu sangat intensif, yang paling padat, PMO-nya bertemu setiap bulan, dan juga wajib dikunjungin. Nah, tapi kalau di kategori 2 itu PMO-nya nanti per 2 bulan sekali. Seperti itu. Jadi tidak sepadat dengan sekolah kategori 2. Nah, saya izin memberikan gambaran sedikit lagi terkait dengan program ini. Jadi program sekolah penggerak adalah program yang disiapkan oleh pemerintah guna membantu dan juga mengawal implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan sebelum-sebelumnya, ketika sebelum-sebelumnya ada K13 atau KBK atau kurikulum-kurikulum yang lain kan sebatas, wah ini ada kurikulum baru nih, mohon satuan pendidikan, sekolah untuk melaksanakan. Nah, namun ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sebagai bentuk respon positif dari pemerintah menyiapkan program. Jadi tidak membiarkan sekolah kebingungan sendiri. Jadi ada program pendampingannya selama 1 tahun ke depan ini. Dan juga selain itu pemerintah juga memberikan tambahan anggaran untuk sekolah dalam melaksanakan program ini. Jadi ini bentuk respon dan juga perhatian serta aksi nyata, langkah nyata dari pemerintah dalam membantu Bapak Ibu menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian terkait dengan pendampingan, ada beberapa jenis pendampingan yang nanti Bapak Ibu wajib ikuti. Yang pertama ini ada forum PMO, Pokja Manajemen Operasional Sekolah, nggih Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, PMO-nya untuk Mojokerto 1 ini 2 bulan sekali. Jadi di kegiatan PMO kita baru akan bertemu lagi bulan November. Seperti itu. Kemudian PMO ini ngapain ya nanti? Jadi di forum ini sebanyak 2 JP, 2 jam pembelajaran, 1 JP-nya itu 45 menit. Jadi kita insya Allah akan
bertemu itu kurang lebih sampai 14.30 nggih Bapak Ibu, setengah 3. Itu nanti ada total 44 instrumen yang akan kita gali bersama. Saya akan menanyakan beberapa hal dan juga mohon Bapak Ibu juga bisa bercerita dan menyampaikan apa adanya. Yang jelas ini tidak akan mengurangi nilai sekolahnya Bapak Ibu, apalagi nilai kinerjanya Bapak Ibu. Boten, saya bukan tim penilai, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut atau gimana-gimana kalau misalnya belum gitu disampaikan belum mawon boten nopo-nopo. Ini hanya bentuk follow up. Jadi nanti akan terlihat progres dari sekolah penggeraknya. Oh, bulan pertama seperti apa, oh di bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Jadi ini bukan penilaian dan tidak akan berimbas ke apapun ya Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya ketika kita mulai PMO-nya, Bapak Ibu bisa menyampaikannya dengan tenang mawon dan tidak perlu khawatir atau takut adanya pengurangan nilai atau apapun itu. Selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini nanti 3JP, sedikit lebih lama dari PMO. Kita akan lebih dalam dan lebih menggali terkait dengan pelaksanaan IKM ini di refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya di bulan ini ada lokakarya juga. Kalau PMO dan juga refleksi itu kan saya bertemu satu room itu satu sekolah. Kalau di lokakarya nanti Bapak Ibu seperti PKP, seperti mendapatkan pemantapan kembali, penguatan materi bersama-sama dengan ke-6 sekolah dampingan saya yang lain. Jadi nanti ada 7 sekolah yang akan mengikuti kegiatan lokakarya ini. Seperti itu gambaran pendampingan yang ada di bulan ini, dan juga kalau Bapak Ibu mirsani di RTL yang juga sudah saya bagikan nggih Bapak Ibu untuk penyesuaian jadwal sampai bulan Desember depan. Nah, karena Mojokerto ini kategori 2 dan saya harus memilih nggih karena kategori 2 ini yang dikunjungi hanya satu sekolah Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sampaikan kepada Pak Paito, mohon maaf saya tidak mengunjungi sekolahnya bukan karena bagaimana, tapi memang kebijakannya saya harus memilih satu. Pengennya sih ke 7 sekolah dikunjungi sedanten, tapi insya Allah besok ketika misalnya saya di Sragen, barangkali kok Pak Paito ada kelonggaran wekdal, kita saged ramah-tamah bersama-sama. Jadi yang saya kunjungi ini SD Kroyo, bukan itu hanya secara delalahnya Kroyo aja gitu Bapak Ibu. Jadi enggak yang ada kepentingan atau apapun itu untuk tidak mengunjungi SD Mojokerto 1 seperti itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya juga mohon Bapak Ibu di room ini untuk memperkenalkan diri nggih, dimulai dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Paito, monggo perkenan waktunya Bapak, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ayub Suraningsih, SH, LMMH. Saya Paito SPD, Kepala SD Negeri Mojokerto 1, terhitung mulai bulan Januari 2020. Lalu perjalanan saya sampai ke PSP ini, yaitu pada tahun 2021 kemarin kami mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud gitu itu. Dari Dirjen apa dari mana penyelenggaranya? Oleh BPK katosipun nggih Bapak. Nggih, P4TK kelihatannya. Oh nggih. Dan alhamdulillah dengan dukungan rekan-rekan guru berhasil lolos dalam sekolah penggerak dan juga dengan saling bergandeng tangan untuk menyongsong perubahan ini, meskipun kami akui kami gagap dalam mengikuti perjalanannya, namun bukan berarti menyurutkan niat kami bersama untuk tetap mengikuti dan mendalami serta memahami apa yang ada di dalam sekolah penggerak nanti. Dan kami bersama
ibu-ibu guru yang cantik dari SD Negeri Mojokerto 1, karena kebetulan di sekolah kami gurunya ibu-ibu semua, Bu Ayu. Jadi ganteng sendiri ya Pak, di sekolah ya Iya. ganteng sendiri, di sini ya ganteng sendiri. Wah, jaringannya langsung nge-lag. Aduh, buat nopo-nopo kita tunggu Pak Paito habis mendengar kata gantung langsung jaringannya hilang. Jaringannya nggak setuju apa gimana ini Bu Irna? Aduh. Maklum Ibu, Bapak rumahnya pedalaman itu Bu. Iya, Sinyalnya Allah. sering ya. Iya, buat nopo-nopo. Ya Bu, ini. Iya, Saya buat lanjutkan. nopo-nopo Pak. Kami beserta ibu-ibu guru, terutama yang terlibat dalam komite pembelajaran, siap menerima masukan maupun tambahan-tambahan ilmu dari Bu Ayub serta Bu Ita dan yang lain, dan insya Allah kami akan menindaklanjuti dan nanti akan mengimplementasikan di SD Negeri Mojokerto 1. Sekilas perkenalan dari saya, begitu Bu Ayub. Oh ya, saya kelahiran 1972 Bu Ayub, jadi sudah 50. Iya Bapak. Iya, saya termasuk manusia keji, seket punjul siji. Iya. Terpaut kayaknya 3 tahun dari ibu saya. Ibu saya 65. Nggih, Bapak salam kenal, sehat selalu nggih Bapak, matur nuwun. Amin, alhamdulillah. Kami Bu Ayu. Nggih, selanjutnya mohon perkenannya Bu Irna. Silakan Ibu. Ibu matur suwun. Perkenalkan, nama saya Bu Irna Purniawati di SD Mojokerto 1. Saya pegang kelas 4 Ibu. Nanti mohon bimbingannya, mohon masukannya untuk kegiatan PSP ini Bu. Demikian. Iya. Matur nuwun Bu Irna, salam kenal nggih Bu Irna. Nggih Bu. Oke, selanjutnya Bu Asih, monggo Bu Asih. Terima kasih Bu. Nama saya Asih Sri Lestari. Saya kelahiran tahun 1979. Saya mengajar di kelas 1 dan insya Allah siap mengikuti kepala sekolah ngaten Pak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bu Asih. Nah, ini Bu Ita tadi sudah perkenalan nggih, atau mau diulangi lagi mboten napa-napa Bu Ita, Mbak Ita? Pripun diulangi lagi atau sudah? Saya merasa minder karena saya kelahiran 91 sendiri nih Bu. Waduh, iya. Timur banget ini. Sebenarnya saya juga asli Sragen Bapak Ibu. Jadi saya tiap hari PP dari Sragen ke Karanganyar. Betul. Saya asli Sragen sebenarnya. Dulu saya di P4TK Bahasa Jakarta dulu awalnya. Cuman tahun lalu baru mutasi ke di sini dulu awalnya namanya LP2KS ya. Dan sekarang namanya berganti jadi BPGP Jawa Tengah gitu. Saja Bu Ayu. Baik, Mbak Ita, nggih, salam kenal nggih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mulai PMO-nya ini. Nah, sekedap jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ada 44 instrumen. Nah, tentu aja saya perlu melihat dari SIM PKB saya, dan juga saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya gambaran nggih, perso nanti seperti apa pelaporan yang saya lakukan, dan nah, alhamdulillah untuk Mojokerto 1 ini PMO terakhir saya. Jadi yang lainnya alhamdulillah sudah selesai nggih Bapak Ibu. Baik, kalau Bapak Ibu kira-kira sudah bisa melihat atau belum? Sudah terlihat dengan jelas nggih layar saya nggih? Sudah Bu.
Sudah, Oke, Bu. baik Bapak Ibu, ini kita mulai dari tahapan perencanaan IKM. IKM implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya kita menyebutnya lebih mudah singkatnya IKM mawon nggih Bapak Ibu. Jadi salah satu dokumen yang harus dibuat dan disiapkan oleh sekolah penggerak adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KOSP. Nah, mohon Bapak Ibu sinten monggo, boleh Pak Paito sendiri, boleh Bu Irna, boleh Bu Asih dapat menyampaikan KOSP-nya Mojokerto 1 itu di tahap apa dan posisinya di mana, serta bisa menceritakan kepada kita semua, menyampaikan proses penyusunannya dari mulai awal, apapun itu, monggo saged disampaikan. Silahkan, sinten yang akan menyampaikan terkait dengan KOSP ini, penyusunan KOSP. Ya, terima kasih Bu Ayub. Sekilas saya akan menyampaikan sendiri, nanti rekan kami Bu Irna maupun Bu Asih bisa menambahkan apabila perlu ditambahkan. Begini Bu Ayub, tentang KOSP kami, ya memang perjalanannya KOSP ini semenjak waktu PKP dulu bulan Mei Juni. Lalu sampai akhir Juni kami melakukan IHT bersama rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di SD. Lalu setelah itu dengan berbekal pengalaman dari PKP, ya kami mencoba mengupas dari rapor pendidikan. Ini semua untuk melihat apakah nanti di dalam KOSP mungkin bisa kami terapkan atau bisa untuk disesuaikan dengan visi dan misi terutama. Lalu kami menyusun KOSP mestinya dengan belum dengan kemampuan penuh dan pemahaman yang sempurna, karena kebetulan kami juga baru angkatan 2 yang baru mengikuti ini. Lalu ke Dinas Pendidikan, yaitu Kabid Pembinaan Sumber Daya yang mengesahkan, dan hari ini sudah di sekolah dokumen KOSP kami. Lalu begini Bu Ayub, untuk dokumen kurikulum, karena yang kami terapkan untuk kurikulum merdeka itu baru kelas 1 dan 4. Jadi kami menerapkan 2 kurikulum. Yang kelas 2, 3, 5, dan 6 itu kami masih menerapkan kurikulum 2013 dan menyisipkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila di mapelnya, untuk pelan-pelan nanti di tahun yang akan datang mengikuti kelas 1 dan 4. Dan kami harapkan nanti untuk di tahun yang akan datang, selain kelas 1 dan 4, juga sudah bisa atau guru-gurunya mampu untuk mengikuti dan menerapkan ke kurikulum merdeka. Begitu Bu Ayub. Jadi kebetulan tadi ada senam bersama di kecamatan dan saya ditelepon, baru saja tadi dokumen KOSP-nya saya ambil ke Dinas Pendidikan sekecamatan, termasuk dokumen dari SD Negeri Mojokerto 1. Begitu Bu Ayub. Mungkin Bu Irna atau Bu Asih bisa menambahkan, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Paito. Bapak Ibu, kalau KOSP-nya itu sudah barangkali kok memungkinkan sekarang, tapi kalau enggak pada saat refleksi mboten napa-napa, itu bisa di-share screen kan dokumen KOSP-nya Bapak Ibu. Kalau bisa, tapi kalau mboten napa-napa menawi hari ini belum siap.
untuk share screen-nya. Besok pada saat refleksi nyun tulung nanti diperlihatkan saja secara sepintas ngaten nggih. Oh nggih, nggih Bu Ayub. Coba sambil menyimak meeting ini, kami coba untuk membuka filenya di laptop Bu Ayu. Nggih, mboten napa-napa Bapak. Ini untuk sementara barangkali Bu Irna, Bu Asih atau Pak Paito sendiri mirsani layar itu saya ada kategori-kategori nggih Bapak. Ini bukan berarti wah kok yang satu jelek, yang dua bagus, ketiga, keempat itu lebih bagus, itu mboten. Jadi ini hanya bentuk progres mawon nggih, progres mawon. Dan apabila Bapak Ibu ada konfirmasi atau masukan, saya silahkan nggih. Jadi nanti kita bersama-sama gitu. Ini untuk sementara saya berdasarkan apa yang tadi Pak Paito sampaikan itu masuk di kategori 2 ngaten. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan seperti ini. Oke. Saya mohon maaf tidak bisa membacakan full karena nanti sampai 90 menit ke depan itu banyak sekali yang bisa dicermati. Jadi saya juga mohon bantuan Bapak Ibu sekiranya dapat dilihat secara jelas sambil coba dibaca Bapak Ibu tampilan di layarnya. Selanjutnya mohon juga disampaikan terkait dengan perancangan ATP-nya Bapak Ibu. Apakah sudah ada untuk perancangan ATP? Kalau saya tidak keliru, itu di dokumen lampiran KUSP termuat juga ATP. Ini pun Bapak Ibu monggo. Bu Asih atau Bu Irna, barangkali jaringan Pak Paito sedang bermasalah. Nggih. Bu, izin menambah Ibu, untuk perancangan ATP, kalau di kelas saya itu, saya ambilnya dari permen itu, kemudian saya modifikasi, disesuaikan kebutuhan siswa di kelas, Bu. Oh, nggih. Baik, itu Ibu bisa, tadi dokumennya masih dicari, nggih. Maksudnya kalau misalnya sudah, saya bisa dibantu dibacakan atau ditunjukkan ATP-nya seperti apa. Tapi mboten napa-napa nanti pada saat refleksi juga tidak apa-apa. Nah, salah satu dokumen yang juga harus disiapkan terutama oleh guru yang melaksanakan IKM berupa 1 dan kelas 4 ini adalah modul ajar. Kalau Bapak Ibu dulu menggunakan K13 itu namanya kan RPP nggih. Nah, sekarang itu modul ajar. Bagaimana penyusunan modul ajarnya di kelas Bapak Ibu, apakah sudah atau belum? Kalau sudah, untuk bidang studi apa dan bagaimana penyusunannya? Silakan bisa disampaikan Bapak Ibu. Sinten? Di-unmute dulu Bu Irna, belum di-unmute. Bu Asih. Yang MA kemarin, Mbak. Modul ajar kemarin, Mbak. Jaringan. Iya, Bu. Untuk modul ajar sebenarnya kita belum membuat sendiri. Khususnya kelas saya belum membuat sendiri, cuman mengadopsi dari orang lain dan sedikit disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa kami, Bu. Gitu. Oke, itu yang tadi diadopsi itu bentuknya sudah jadi atau masih dalam draft atau perencanaan mau dibuat gitu modul ajarnya itu? Sudah jadi, Bu. Untuk bidang studi apa Bu Irna? Barangkali kalau ingat. Atau Bu Asih, modul ajar yang apa, Mbak? Yang kemarin yang itu matematika. Oke, sama berarti Bu. Kelas 4 juga matematika. Nggih, lah itu
di bagian mana yang Bapak Ibu, yang Ibu-ibu ubah. Kan tadi disampaikan ada adaptasi, ada yang diubah, ada yang enggak. Nah, kira-kira masih ingat boten bagian mananya itu yang diubah dan pengubahannya seperti apa? Terutama itu dalam kegiatan dan alat peraganya, Bu. Alat peraganya itu kami sesuaikan dengan yang kami punya, atau kami tidak memakai yang alat peraga yang mahal-mahal. Kita gunakan dengan apa yang ada, memanfaatkan apa yang ada di sekolah kami. Bisa disampaikan apa? Contohnya gitu, hanya kertas, kita gunting misalnya kita akan mengenal jumlah angka atau angka berapa untuk kelas 1 ini ya. Kita gunting kertas bentuk kotak-kotak, kita tulisin 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Terus anak-anak disuruh keluar untuk mengambil batu kerikil itu, kemudian ditaruh di dekat kertasnya tadi sesuai dengan jumlah atau angka yang tertera di situ. Oke, baik. Kalau Bu Irna, di kelasnya Bu Irna, pripun? Kemarin saya mencoba yang adopsi untuk yang IPA sih, Bu. Untuk perubahan wujud itu anak-anak langsung praktek langsung di kelas sama di luar kelas. Pembelajarannya 2, di luar dan di dalam kelas. Untuk di luar itu untuk pengamatan perubahan wujud itu langsung di luar kelas, Ibu. Jadi memang adopsinya perubahannya itu sama dengan Bu Asa tadi, metodenya, terus apa itu namanya? Bahan ajarnya itu Bu juga diubah, Bu, sesuaikan siswa, Bu. Bisa diceritakan Bu Irna secara spesifik contohnya tadi, atau menggunakan kertas atau kemana detailnya itu, contoh aja. Kebetulan di sekolah kan sudah ada IPA itu, kita gunakan bersama-sama Ibu. Misalnya untuk perubahan wujud mencair itu kan di sekolah juga sudah ada. Coklat itu diberikan di atas sendok, itu perubahan apa? Mentega juga seperti itu, Bu. Nanti anak-anak menganalisis sendiri. Oke, baik. Nah, bisa Bu Asih dan Bu Irna ceritakan ini perangkat ajar yang biasa digunakan Bu Irna dan juga Bu Asih dalam mengajar itu apa aja dan gimana Ibu? Perangkat ajar. Tadi kan sudah coba ada colongan kertas, menggunakan coklat, pakit. Kira-kira ada lainnya selain itu? Ada buku teks, Ibu. Selain buku teks, apalagi Bu? LKE. Ada lagi? Oke, baik. Sambil kalau Bapak Ibu, sekali lagi kalau mersani laptop ini bisa terlihat gitu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau memberikan konfirmasi ataupun apapun bisa disampaikan terkait yang saya klik-klik ini. Jadi bisa sambil Bapak Ibu baca. Nah, sekarang terkait dengan perencanaan proyek P5. Nah, mungkin Pak Kepala Sekolah bisa menyampaikan progresnya, apakah sudah atau belum, atau pripun Bapak terkait P5 ini? Untuk proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami sudah mengambil tema, yaitu tema kearifan lokal yang mengambil budaya lokal. Itu kami sudah menerapkan untuk dilakukan proyek yaitu seni tari, Bu. Seni tari, dan kemarin sebenarnya merencanakan 2 tema, namun ternyata untuk 1 tema ini kita juga harus sudah membutuhkan proses dan waktu yang lumayan panjang. Dari itu kalau tidak salah untuk proyek itu 20% dari alokasi waktu gitu. Kalau saya tidak keliru 125 JP Bapak 1 tahun ajaran. Itu kami pandang untuk menyelesaikan 2 tema kami belum mampu, jadi kami mengcancel kembali yang 1 tema. Sebenarnya kami merencanakan juga tema kewirausahaan,
karena di lingkungan sekolah itu juga ada banyak keterampilan industri rumah tangga seperti keterampilan kain, menjahit dan lain-lain itu sudah kami rencanakan. Namun mengingat waktu dan sumber daya yang belum memadai, sementara yang kami lakukan yaitu untuk kearifan budaya lokal, seni tari yang sudah kami mulai sejak akhir Agustus menjelang awal September itu kami sudah melakukan, dan bahkan kami memberanikan diri untuk mendatangkan pelatih selain pendamping dari sekolah. Itu Bu Ayu. Awal mulanya penentuan tema dan juga proyek seni tari ini dilatar belakangi oleh apa, Bapak? Ya. Disampaikan. Namun untuk masuk ke seni tari atau budaya lokal yang lebih intens itu belum terarah. Jadi misalnya anak-anak suka gerakan tari tapi sebatas reokan dan sebagainya, sehingga kami merasa tertantang agar minat mereka itu bisa tersalurkan ke wadah yang lebih eksklusif atau lebih intens. Jadi dan alhamdulillah itu kemarin melalui pendamping di SD kami dan pelatih yang kami datangkan, itu anak-anak sangat berminat untuk mengikuti sesi-sesi latihan, dan itu juga alhamdulillah juga dukungan dari orang tua atau wali murid itu, yang dari siswanya yang laki-laki maupun yang jaringannya yang sangat kami harapkan, karena dengan dukungan wali murid itu otomatis kami merasa ikut, merasa terbantu, merasa terdorong untuk lebih dengan semangat atau dengan anak-anak lebih mempelajari seni tari tadi. Begitu Bu Ayu. Oke, Bapak berarti dari akhir Agustus P5-nya sudah mulai berjalan nggih Bapak nggih. Baik. Nggih, selanjutnya Bu Asih dan Bu Erna tolong disampaikan ke kita semua. Biasanya kalau ngajar itu sebelum ngajar apa yang dilakukan, terus pada saat ngajar itu di kelas biasanya awal waktu ngapain dan sampai berakhirnya waktu. Jadi Bu, untuk di kelas 4 seperti biasa sebelum masuk di kelas itu kami menerapkan baris di kelas Bu untuk melatih kedisiplinan. Kemudian masuk kelas disiapkan oleh peserta didik yang kami atur untuk urut. Jadi anak-anak itu biar terbiasa percaya diri, tidak hanya ketua kelasnya saja, tapi teman-temannya juga bisa ke depan menyiapkan di kelasnya, berdoa, Pancasila, lagu wajib, kemudian janji siswa, itu harus setiap pagi Bu. Dan kemudian pembelajaran itu sebelum memulai materi, biasanya saya menyiapkan anak-anak dulu untuk bisa itu namanya mempersiapkan, misalnya untuk tepuk semangat, untuk mengaitkan dengan materi yang sebelumnya. Jadi tidak langsung ke materi, tidak, kita diajak bercerita dulu, kalau anak-anak sudah siap kita baru masuk ke materi. Seperti itu Bu. Jadi metodenya itu saling bervariasi, tidak hanya itu saja gitu, supaya anak-anak tidak bosan di kelas. Seperti itu. Kemudian untuk pulang juga sama Bu. Itu disiapkan berdoa, kemudian itu lagu daerah itu juga harus wajib tiap pulang, seperti itu. Sebelumnya juga kalau waktu duhur juga semuanya sholat jamaah. Dan di sekolah kami untuk sholatnya itu doanya itu diucapkan, maaf itu sambil belajar anak-anak seperti itu, karena belajar dari sebelumnya kalau mereka hanya diam saja itu tidak akan diucapkan, cuma gitu aja, seperti itu Ibu.
Oke, baik. Bu Asih, monggo di kelas Ibu pripun? Sama dengan Bu Erna, cuman menambahkan sedikit kalau untuk kelas 1 itu lebih banyak belajar sambil bermain, Bu. Belajar sambil bermain, guys. Bisa diceritakan bermainnya salah satunya bagaimana nopo pripun iki? Bermainnya, contohnya kalau bahasa Indonesia, kita itu melakukan game. Gamenya kita baris, anak-anak baris, kita maju satu-satu untuk berlari, maksudnya menuju ke meja, menulis suku kata ataupun kata yang ditentukan Bu Guru. Maksudnya, misalnya tulislah satu kata hewan yang diawali dengan suku kata ko, misalnya. Begitu. Itu berurutan sampai anak yang terakhir, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya mohon dapat disampaikan juga terkait penilaian. Nah, bagaimana ibu-ibu biasanya menilai murid itu, apa saja yang dinilai, terus kapan menilainya, seperti apa penilaian dalam pembelajarannya ibu-ibu. Dimulai dari Bu Asih dulu. Monggo, tadi Bu Irna duluan, sekarang Bu Asih duluan. Iya, untuk penilaian kurikulum Merdeka, terus terang saya masih bingung. Menurut materi atau teori memang ada asesmen di awal, asesmen di tengah, dan sumatif maupun formatif. Dan ini yang selama ini saya lakukan itu baru menilai pengetahuan, Ibu. Jadi diberikan soal, kemudian anak mengerjakan, dan itu nilainya. Sementara untuk nilai sikap itu masih diangan-angan. Saya menilai tapi belum menuangkan dalam suatu apa itu namanya dokumen. Misalnya hanya oh ya anak ini baru masuk kemarin belum bisa ini dan sekarang sudah berjalan 1 bulan sudah bisa ini. Hanya seperti itu dan saya masih bingung bagaimana caranya atau bentuk formatnya seperti apa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya monggo Bu Erna. Ya sama dengan Bu Asih, Bu, masih kebingungan dalam hal penilaian. Jadi sedikit-sedikit itu masih teringat sama K13 itu, Bu. Jadi kita ya masih sama itu, maksudnya dalam artian sikap juga ada. Terus kemudian asesmen formatif, sumatif itu pasti ada, Bu. Cuman ya masih bingung. Ini nanti seperti apa ya Mbak penilaiannya, rapotnya seperti apa ya, gitu masih bingung. Nah, ya, Bu. Rapotnya juga belum tahu. Rapotnya masih seperti apa nanti gitu, Bu. Kalau K13 kan penilaian sikap itu sudah ada formatnya, yang nilai seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau ini saya masih bingung, Bu. Sama, Bu. Itu bingung itu kalau saya tanda belajar, Bu. Kalau nggak bingung berarti nggak belajar, kayak nggak tahu. Kalau Bapak Ibu semua tidak ada kebingungan dan bisa semua, berarti pendampingannya kan nggak perlu dilakukan. Jadi nggak apa-apa gitu, nanti kita akan refleksi dan juga ada pendampingan terkait itu. Nah, selanjutnya terkait dengan kolaborasi antar guru nih, biasanya kalau di Mojokerto 1 ini kelas 1 dan kelas 4 satu rombel atau ada berapa rombel? Satu rombel, Ibu. Oke, satu rombel. Satu rombel, baik Bapak. Kalau di Kroyo tadi ternyata sekolahnya besar sekali, nggih Kroyo, nggih. Iya. Iya, ada saya nggak lupa ya, 26 guru yang kelas 1 sama 4 tuh satunya 5 rombel atau pripun, guys, besar sekali sekolahnya. Nah, itu biasanya kolaborasi kalau Bu Irna dan Bu Asih ini seperti apa yang dilakukan interaksinya? Ngobrol-ngobrolnya itu biasanya tentang apa dan bagaimana terkait dengan implementasi IKM ini, Bu? Ngobrolnya tentang ini, Bu. Administrasi yang pertama. Iya. Gimana, Ibu? Bagaimana, Bu, modul ajarnya loh, aku nggak bisa seperti itu. Saya bilang sama Bu Erna, Bu. Sama-sama saling belajar, Ibu, ini, Bu. Saling melengkapi. Terkait
P5 tadi yang disampaikan Pak Paito, Bu Irna dan Bu Ase terlibat nggih dalam penyusunannya, saling Iya, Bu. membantu nggih, ngoten nggih. Nggih. Oke, baik. Kalau terkait dengan konten atau materi intrakurikulernya biasanya seperti apa Bu kolaborasi yang dilakukan? Biasanya mengadopsi metodenya, Bu. Kolaborasi antara Bu Irna dan Bu Ase, maksudnya biasanya. Kerja barengnya ada atau tidak, atau bagaimana? Bu Irna. Untuk kolaborasi Bu Ase, kalau untuk di konten di kelas itu masih belajar sendiri-sendiri, Bu. Kadang itu paling nggih dari pengalaman nanti kan iki buat saya ngene piye ya, Mbak, seperti itu nggih. Nggih, kontennya berbeda nggih. Nggih, karena berbeda nggih 1 dan 4 nggih, jadi juga. Baik. Metodenya. Nggih. Selanjutnya Pak Paito bisa disampaikan kalau di sekolah biasanya orang tua itu bagaimana pelibatannya, Bapak? Kolaborasi sekolah dengan orang tua seperti apa kalau di Mojokerto 1? Kolaborasi antara orang tua dan sekolah itu kami ambil dari masukan dari guru kelas. Guru kelas, misalnya Bu Irna dan Bu Ase itu punya permasalahan apa tentang siswa-siswinya di kelas. Dan biasanya di satu kelas itu pasti ada hambatan-hambatan 1-2 siswa, termasuk juga itu kalau kelas 1 itu kan masih istilah seragennya gungan itu apa ya, manja itu belum mandiri. Jadi betul Bu Ase tadi di dalam melatih kemandirian dan Bu Irna. Lalu bagaimana dengan siswa yang bermasalah, lah itu baru kita komunikasikan dengan orang tua tentang misalnya ada kesulitan belajar, karena kebetulan semenjak adanya pandemi itu di masing-masing kelas ada grup WA tiap kelas, jadi kami bisa berinteraksi, terutama ibu-ibu guru kelas itu yang bisa berinteraksi langsung dengan wali murid atau orang tua. Dan kalau ada yang lebih spesifik atau agak bersifat personal itu langsung istilahnya WA pri atau WA pribadi ke orang tua tentang permasalahan anaknya. Ya, misalnya tidak terkendali di kelas, di sekolah terlalu itu misalnya banyak gerakan yang tidak, karena kebetulan ibu-ibu itu kalau mengendalikan anak yang terlalu banyak. Terlalu bandel, Pak. Nggih. Antara bandel sama banyak itu. Itu dikomunikasikan dengan orang tua dan alhamdulillah orang tua juga merespon. Walaupun sebenarnya orang tua itu malah membalikkan. Pun borong bumriku ajeng dijiwit nggih borong mriku, tapi kita kan tidak bisa masuk ke itu. Kita harus secara humanis, secara halus, karena tujuan akhir kita adalah bukan hanya semata-mata agar nurut, tapi agar anak-anak itu. Baik. Ada yang ingin ditambahkan Bu Irna dan Bu Ase? Menambahkan sedikit nggih, Bu? Yeah. Seperti benar yang dikatakan Pak Paito tadi, Bu. Jadi semua permasalahan itu kita selalu komunikasi dengan orang tua, dan orang tua itu akan memberikan umpan balik, dan kita biasanya membuat kesepakatan, Ibu. Misalnya kelas 4, si A ini ternyata ada salah satu tugas yang belum selesai. Jadi kita berkomunikasi dengan orang tua, kemudian orang tua juga merespon dengan baik. Kemudian kita kesepakatan, Bu, niki pripun, Bu? Anak ini seharusnya bagaimana, Bu? Monggo, kula nggih jenengan. Oh nggih Bu, seperti ini. Nanti saya sepakat dengan Ibu, kalau memang aturannya seperti ini ya kita kerja, Bu. Jadi ada 2 komunikasi antara orang tua dan gurunya gitu, Bu. Nggih. Baik, nggih. Kemudian Pak Paito, atau kalau jaringannya Bapak belum baik, Bu Irna atau Bu Ase, sekolah sudah
berkolaborasi atau bekerja sama dengan suatu komunitas tertentu atau industri, sudah atau belum? Kan sekarang kan kayak banyak komunitas terkait pendidikan itu kan banyak nggih, perkumpulan-perkumpulan gitu. Kira-kira sudah pernah ada yang main ke Mojokerto 1 atau kerjasama dengan industri? Sepertinya belum. Belum. Kalau mahasiswa kunjungan mahasiswa itu banyak, Ibu. Oke, baik. Nah, ini ke depan mungkin bisa dicoba dirancang, lalu kemudian refleksi dan evaluasi terkait pelaksanaan IKM di Mojokerto 1 ini sudah dilakukan atau belum? Atau kalau sudah itu bentuknya seperti apa? Bisa disampaikan proses refleksi dan evaluasi dari IKM ini, terutama mungkin bagi Bu Irna dan juga Bu Asih yang melaksanakan kurikulum ini di kelas 1 dan kelas 4, bagaimana di SD-nya? Belum kayak Ibu. Oke, baik, ya, berarti belum yang secara berkala. Dan kalau misalnya itu Bu, maaf, kan ini kan sudah STS nih Bu, terus kita hasilnya kita berikan ke orang tua, seperti itu, kemudian terkait pembelajarannya, tapi yang jadi kan Bu Irna sama Bu Asih kan melaksanakan kurikulum ini nggih di kelas 1 dan nah, refleksi dari sekolah atau Pak Paito atau ibu-ibu sendiri itu bagaimana refleksi dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan ini? Ini dari saya Bu, saya selaku kepala sekolah, itu yang menjadi target kami sebenarnya itu keterlibatan warga di lingkungan sekolah, sehingga kami lebih mengintensifkan komunikasi dengan komite, termasuk komite dan sekolah agar ikut terlibat mendorong pembelajaran kurikulum Merdeka itu atau program sekolah penggerak kami. Lalu untuk yang kaitan dengan pelaksanaan itu refleksi masih kita laksanakan sebatas komunikasi secara verbal saja, belum masuk ke ranah-ranah yang sudah ranah-ranah dalam kurikulum. Maksudnya kami memang agak gagap, tadi saya agak gagap untuk masuk ke ranah itu, namun kami tetap mengkomunikasikan termasuk Bu Asih dan Bu Irna, bagaimana tadi yang di sharing atau dicurhatkan oleh Bu Asih tadi, bagaimana penilaian sikap, bagaimana penilaian skill atau keterampilan dan juga kognitifnya. Nah, itu masih nanti menunggu pengarahan lebih lanjut dari Bu Ayub dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak. Selanjutnya Bu Irna dan Bu Asih tolong disampaikan peran dari kepala sekolah sejauh ini seperti apa dalam implementasi kurikulum dan juga apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dari mulai awal sampai sekarang. Silahkan. Ini kita masuk di tahapan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi di sini itu ada berapa ya, banyak banget. Ada 7 instrumen nanti. Nah ini semua tentang kepala sekolah, apa yang sudah dilakukan kepala sekolah. Di monggo Bu Irna dan Bu Asih, siapa duluan? Kalau Bapak Pak itu Bu, Pak Kepala Sekolah itu selalu mendukung, selalu pripun nggih istilahnya nggih. Napa jenenge? Aktif ngaten lho Ibu, menanyakan. Nanti bagaimana Pak perkembangannya Bu? Seperti itu Ibu. Dari awal sampai nggih. Selain bertanya, ada lagi atau bertanyanya tiap kapan dan bagaimana? Bisa ditambahkan? Bu Asih dulu Bu. Bu Asih. Monggo Bu Asih, Bu Irna sawontenipun. Ya apa-apa. Ini kan ada 7 kalau
kalau cuma 2 kalimat saya nanti ngarang nanti ngeklik-ngekliknya. Ya apa-apa, ini kan dari Mei ya, kemarin PKP atau Juni ya, lupa. Sampai sekarang kira-kira. Bertanya dan memberikan bantuan, Ibu. Gitu, Kira-kira secara moral, spiritual, Pak Kode Etik, Pak itu bagaimana mengelola emosinya? Pernah marah-marah di tengah lapangan atau enggak gitu? Sabar sekali, Bu, itu. Sabar sekali, Bu. Oke. Aduh, berarti secara religiusnya baik nggih, moralnya baik nggih. Tidak pernah terlibat kriminal nggih Bapak itu nggih. Kamu deh Pak ya Allah. Saya tanyanya kok gini ya Pak. Agak ngantuk Pak. Kalau guru ini kata Satpol PP ya Bu, datang sekolah. Karena perempuan semua nggih Pak nggih. Iya, Pak. Malah galak gurune kok, Bu. Galak gurune. Apa namanya, Bapak kagungan guru pinten Pak itu? Guru di SD Mojokerto 1 itu guru kelasnya 5 PNS, 5 PNS, terus 1 Wiyata Bakti, terus guru mapelnya 1 P3K dan 1 Wiyata Bakti, Bu. Oke. Baik, ini nanti atau Pak itu ada yang ingin ditambahkan terkait dengan kinerja yang sudah Bapak lakukan dalam rangka IKM ini, Pak? Misalnya ada, monggo silahkan. Apa yang Bapak lakukan untuk guru, untuk murid, atau kepada orang tua, wali, itu seperti apa? Yang ada, yang sudah, ataukah mungkin barangkali ada pertemuan, atau seperti apa Pak gambarannya? Yang Bapak lakukan sehari-hari Bapak ngapain? Gitu. 3 bulan terakhir. Gitu. Jaringannya Pak Paito nggih, mboten napa-napa pun. Komunitas praktisi di sekolah sudah ada, sudah mulai atau belum Bu Irna, Bu Asih? Belum nggih, belum nggih. Nggih. Belum. Nggih, mboten napa-napa, dijawab belum juga enggak apa-apa. Baik, ini karena Pak Paito sepertinya ada kendala jaringan, mohon saya juga dibantu nggih Bu Asih dan Bu Irna. Nah, ini udah enggak panjang-panjang, ini pendek-pendek aja. Kira-kira Bu Irna dan Bu Asih pernah mendengar ada kekurangan atau wah ini kayaknya gurunya nggak cukup nih untuk sekolah kita. Kira-kira gurunya itu PTK-nya udah, guru, staf semuanya udah cukup atau belum untuk Mojokerto 1? Sudah cukup, Bu. Oke, ngapunten ini saya tanya semuanya atau berapa dari berapa yang sudah tersertifikasi perso mboten? Jumlah keseluruhan itu 11, 1 penjaga, 10 guru, Bapak. 10 guru yang Wiyata masih 2. Terus 8 itu P3K-nya 1, yang 6 sertifikasinya 4. Oh, nggih, berarti kalau 11 4 dari 7 nggih yang sudah tersertifikasi nggih. Semuanya sarjana nggih, sampun sarjana nggih. Iya. Oh, nggih, baik. Sejauh ini komitmen dari kepala sekolah, pengawas, dan juga Bapak Ibu guru lain itu kira-kira nih, ada pernah nggak guru yang tidak mengajar dalam jangka waktu yang lama gitu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Atau kelas, kalau di kampus itu kadang saya kalau ada rapat ya udah mahasiswa belajar mandiri gitu-gitu, pernah mboten nggih kira-kira? Atau dalam kondisi yang seperti apa kegiatan belajar mengajar itu pernah stop atau mboten? Bu, biasanya kalau ada kepentingan untuk misalnya kan ini kan kalau SD kan untuk operator tuh loh, Bu. Itu biasanya nanti dibantu temannya, Bu, karena ada 1 yang guru mapel untuk bahasa Inggris sama olahraga kan mapel, nanti dihandle sama temannya, Bu. Oke.
Kemudian di sini Pak Paito masuk terus nggih selama Iya, Bu, ini masuk tidak terus, pernah nggih. misalnya nggih izin nggak apa-apa ada informasi seperti itu nggih. Pengawas pernah ke sekolah mboten? Pernah, Bu. Sering. Oke. Sering. Nggih. Ada yang sakit kira-kira sakit akut yang sampai Tidak ada, Bu. berbulan-bulan tidak ke Tidak ada. sekolah mboten, Gurunya nggih? masih muda-muda semua, Bu. Oh nggih, alhamdulillah nggih. Nah, ini Saya paling tua, Bu. aduh. Sebenarnya mungkin yang perso Pak Paito nggih, tapi semoga Bu Irna dan Bu Ase juga perso. Anggarannya sudah cair? Sampun, Ibu, sudah. Oh nggih. Kira-kira kurang mboten nggih niku tunjangannya? Cukup lah, Bu. 80 juta. Nggih. Oh, Kurang nggih. loh, Mbak. Kurang, oh, nggih, kurang. Kurang loh. Aduh. Kurang, nggih, kurang, Bu. Oke, gitu ya. Nah, ini salah satu ini saya cerita sedikit nggih Ibu nggih, Nggih, intermezzo. nggih. Saya juga ini PMO terakhir dan energinya dari Bu Ase dan Bu Irna serta Pak Paito itu baik. Kemarin itu ya sebenarnya ini bukan gibah atau bagaimana, Enggak. tapi saya ingin memberikan apresiasi dan juga semangat kepada Bu Irna dan Bu Ase nggih. Jadi menjadi sekolah penggerak ini betul-betul menurut saya selain prestasi hal yang sangat-sangat harus disyukuri, berkah. Jadi harus semangat gitu melaksanakan pendampingan dan yang lain-lain karena juga ada anggaran. Kemarin itu guru sama kepala sekolahnya nggih mboten berantem sih, tapi kayak kan kegiatan pendampingan itu kan banyak nggih, atau kemarin PKP dan yang lain. Selain melaksanakan pendampingan kan guru tetap bekerja, tetap mengajar. Jadi mungkin apa kelelahan atau seperti apa. Jadi kayak tidak semangat gitu, dan guru juga menyampaikan sebenarnya saya tuh setengah hati, tapi gimana mungkin karena atau anaknya sedang apa gitu di rumah ada problem atau bagaimana. Jadi saya ingin memberikan apresiasi kepada ibu-ibu karena energi yang saya terima baik gitu. Jadi tetap semangat Ibu menjalankan nanti sampai setahun ke depan, dan tidak selamanya jadwal itu padat. Kalau saya tidak keliru selama 4 bulan ini yang paling padat memang di September. Tapi nanti beberapa bulan ke depan itu tidak sepadat. Jadi ketika nanti kok kita bertemu ada pendampingan gitu, dialokasikan waktu dan Bapak Ibu kondisinya prima secara psikologis, secara mental, secara fisik, karena program ini ibaratnya memberikan berkah dan manfaat, tidak ada yang mudorotnya seperti itu. Jadi saling semangat menguatkan kepala sekolah. Ada yang semuanya diminta kepala sekolahnya gitu, kan itu mungkin internal yang saya juga belum tahu nggih, kan mungkin ada beda-beda. Seperti itu intermezzonya cukup. Nah, ibu-ibu kementerian itu kan menyiapkan berbagai macam aplikasi seperti ada PMM, terus kalau misalnya terkait administrasi sekolah itu ada SIP, tanya bos, ada RKAS, banyak. Kira-kira yang Ibu pernah pakai itu penggunaannya mudah napa mboten? Mudah, Ibu. Ya, pernah terjadi kendala ketika buka kok yang dibuka enggak bisa atau pripun-pripun enggak ada nggih? Tidak ada, Bu. Nggih. Kalau untuk laptop bagaimana ketersediaannya, sudah mencukupi atau belum? Belum cukup, Ibu. Kemarin ya. Nah, kira-kira ini kalau di sini kan ada terkait dengan teknologi nih. Perangkat keras, laptop, tablet atau smartphone belum mencukupi kebutuhan. Ini saya tulis. Kalau saya tulis ya, di sini ada deskripsi hambatannya, ada yang ingin ditambahkan, benernya, tapi Pak Paito mungkin sedang ada kendala, nggih, gimana? Tapi insya Allah mboten nopo-nopo lah. Kira-kira yang Bapak Ibu, yang Ibu-Ibu ketahui seperti apa terkait dengan belum mencukupinya perangkat keras ini? Kemarin itu kan sempat usul di Bos Kinerseni loh, Bu, untuk pembelian laptop itu, ternyata kan sudah tidak diperbolehkan. Kemudian ya sudah, kan kami jaga nih bos reguler niku, jadi tiap tahun cuma beli satu seperti itu, Bu. Nggih. Nah itu pun
Kalau namanya laptop sudah 2 tahun, 3 tahun dioperasikan kan nggih seperti niku lho Bu. Dadi Apalagi nggih. Apalagi daring kan Nggih. sampai Nggih. berjam-jam nggih. Ini Nggih. tadi dari pagi laptop juga nggak mati ini. Nah, nggih. Jadi ini saya tulis belum semua guru memiliki laptop. Leres Yes, napa nggih. mboten? Nggih, leres Bu, leres. Terus nggih. Nah, solusinya kalau yang saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Bu Erna, belanja laptop ada mohon regulasi terkait belanja laptop dapat disesuaikan dan sekolah dapat belanja laptop menggunakan dana tunjangan kinerja TSP. Seperti itu nggih, kira-kira nggih ada masukan atau tambahan? Sudah Ibu. Nggih. Kemudian internetnya di sekolah pripun? Wifi-nya pripun nggih? Kencang nggih mboten kencang. Tapi sudah langganan apa mboten? Sudah langganan Bu, tapi belum IndiHome Bu, biasa, wifi biasa. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, alhamdulillah Pak Paito sudah bergabung ini saya. Pak Paito? Nggih. Belum di-unmute Bapak? Nggih, Pak Paito, ini tadi kita sampai di teknologi. Apakah Bapak sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Nggih, nah di Sudah, sini Bayu. ada pertanyaan, nggih, ada Sudah, pertanyaan terkait dengan nggih, Sudah, Bayu. ada pertanyaan terkait dengan perangkat keras, laptop, tablet, gitu, apakah sudah mencukupi atau belum? Nah, tadi ibu-ibu menyampaikan bahwa belum semua guru memiliki laptop karena terkendala di regulasi belanja, tidak boleh belanja laptop. Nah, ini saya tuliskan di sini, kira-kira Bapak ada konfirmasi atau masukan atau arahan pripun? Setuju napa mboten atau bagaimana, Pak? Nggih. Bapak. Ini semua rata-rata sekolah Bapak terkait dengan laptop. Jadi tidak masalah kalau memang itu dirasa ada kendala. Jadi bukan hanya Mojokerto ini terkait dengan laptop, tapi seluruh sekolah. Jadi saya juga sudah diceritain kalau anggarannya tidak boleh belanja laptop karena ketika kita mengajukan perencanaan kan harus di ACC dinas dulu gitu. Pada cerita gitu juga. Padahal kita perlu laptop karena kegiatan tidak hanya dilaksanakan pada jam kerja dan tidak di satu tempat, jadi bisa digunakan dan dapat pelaksanaan optimalisasi kerja gitu. Bapak ada masukan? Mboten napa-napa nggih, ini ditulis dari Mojokerto 1. Ya betul Bu, ya enggak apa-apa. Nggih, baik. Nah, internetnya ini sepertinya belum stabil nggih di daerahnya Bapak nggih. Ini saya tulis internetnya belum stabil ngaten atau Bapak ada masukan? Ini di daerah saya kebetulan ini di rumah. Kalau di sekolah juga, kalau di sekolah memang kurang stabil dan kami punya rencana untuk menaikkan daya internet untuk mendukung adanya penerapan teknologi pembelajaran. Oke, baik, nggih. Sementara cukup untuk bagian teknologi. Selanjutnya ini kegiatan pembelajaran. Sudah berjalan nggih kelasnya semuanya nggih Bapak Ibu nggih? Bu. Sudah Bu, terutama 1 dan 4. Nggih, baik. Bu Erna dan Bu Ase bagaimana akses buku ajar, contoh-contoh modul, materi-materi sudah dirasa cukup memadai atau belum?
terkait dengan perangkat ajarnya? Belum Bu, terutama tentang P5. Oke. Baik, ini saya tulis. Kalau saya, kalau Bu Irna. Sama, monggo, buatan apa-apa. Belum, Bu. Oke. Alhamdulillah sudah dapat. Kak Kali. Oke. Kemudian di sini ada hubungan anggaran dari pemerintah daerah. Menurut Pak Paito, pripun sudah cukup atau belum? Oke, Bapak. Untuk maaf, ini trouble sama HP, Bu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Menggunakan handphone enggak apa-apa, Pak. Anggarannya menurut Bapak sudah cukup, sudah tersedia, atau bagaimana ini dukungan dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen? Oh, untuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen itu anggarannya masih belum itu, Bu, belum memadai karena memang itu harus lewat DAK, harus berbagai proses. Namun lewat BOS itu dibilang cukup ya sudah cukup, dibilang belum ya belum, karena untuk keperluan di sekolah itu semakin hari untuk mengikuti pembelajaran yang lebih mengena, itu lebih mengikuti perkembangan zaman, itu memang selalu membutuhkan tambahan-tambahan. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kebijakan program sekolah penggerak yang dikeluarkan oleh dinas, itu Bapak rasa kira-kira sudah sesuai atau belum, Bapak? Yang boskin atau yang reguler, Bu? Karena yang dari pemerintah kebijakan regulasi tentang program ini. Oh ya, itu kemarin dari Boskin Reja kami mendapatkan anggaran dari ini sudah berbeda, Bapak, kebijakan atau regulasi. Biasanya ada surat edaran atau peraturan-peraturan dari dinas tentang sekolah penggerak, arahan-arahan dari dinas. Itu menurut Bapak sudah sesuai mendukung program ini atau belum? Oh, itu Bu, regulasi dari pemerintah, dari dinas. Regulasi dari dinas. Ya, itu memang intervensi dari dinas itu sampai saat ini sudah sangat memadai. Namun agak terkendala akses komunikasi. Jadi dari dinas ada Bu Erna ada informasi terkait rencana, sebenarnya nggak enak juga, tapi ini saya harus menanyakan karena ada instrumennya, nggih. Rotasi kepala sekolah atau pengawas sekolah di bulan-bulan ini atau bulan ke depan gitu. Nah, kayaknya nggih. Nggih, kurang paham itu, Bu. Oke. Biasanya di bulan Desember nanti ada, Bu. Nggih, berarti nanti November saja. Nggih. Kira-kira pengawasnya yang sejauh ini kinerjanya seperti apa? Bu Asih, monggo gantian. Yang Bu Asih ketahui. Halo. Halo, ya, iya Bu. Untuk pengawas ya sering datang ke sekolah, Ibu. Oh, nggih, sering datang ke sekolah. Nggih, hanya datang aja berarti nggih. Sudah ada nggih. Nggih.
Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya guru lain kira-kira tanggapannya, dukungannya terhadap IKM seperti apa yang di luar non-komite? Bu Irna, sudah cukup baik dukungan guru-guru lainnya, Bu? Baik, Bu. Sangat mengapresiasi, Bu. Oke. Ada kondisi bencana alam di Sragen? Ada, Bu. Ada. Sampai nggih. Ada guru yang terkena COVID atau murid yang terkena COVID sehingga pembelajaran itu dihentikan atau pripun? Tidak ada, Bu. Oke. Ada hambatan lain yang tadi belum kita bahas, yang Bu Irna dan Bu Asih rasakan? Apa ya? Sudah kayak Ibu tadi di penilaian tadi ya, Bu. Oke, di penilaian tadi nggih, hambatan. Nggih. Tulis aja enggak apa-apa nggih. Guru masih belum terkait penilaian rapor serta video. Ada sosialisasi yang mendalam. Ini ke semuanya instrumen sudah saya sudah saya tanya-tanya nggih pada Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan melakukan melengkapi berdasarkan apa yang sudah kita obrolkan bersama. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini, atau barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan metode saya atau koordinasi saya atau bagaimana? Silahkan, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya tadi mengirimkan email kepada email yang sudah terdaftar nggih terkait dengan materi. Jadi saya apresiasi juga kagem Bapak Ibu mirsani linknya itu tidak gagap, karena sebenarnya saya bisa nggih share link ke WA group kayak gitu atau ke WA, tapi salah satu visi dari Kurikulum Merdeka dan program ini adalah terkait dengan digitalisasi sekolah. Jadi saya ingin mencoba membiasakan dan juga mengenalkan kepada Bapak Ibu, terutama di sekolah dampingan saya, terkait dengan email, optimalisasi penggunaan email, kemudian Google, kerja bersama seperti apa gitu. Jadi saya menggunakan Google Calendar dan juga kemarin minta email Bapak Ibu sekalian. Jadi undangan linknya itu kan tidak saya berikan melalui WA group, itu memang dengan sengaja gitu Bapak Ibu. Tapi kemarin ketika ada kepala sekolah yang kesulitan, saya bagikan linknya gitu. Dan saya tadi juga sudah mengirimkan link ke email link web saya. Jadi ada 2 yang saya kirimkan. Yang pertama terkait materi yang akan kita lakukan pada saat refleksi, dan juga materi-materi lain yang saya miliki, dan kemudian ada folder PKP saya. Jadi barangkali kok Bapak Ibu kemarin pada saat PKP ada yang belum mendapatkan materi, jadi saya share folder PKP saya. Kalau boleh tahu kemarin PKP-nya dengan siapa, Pak Paito, fasilitator sebelumnya? Dengan Bapak Nurkolis, Bu. Oh, nggih, beliau juga luar biasa nggih, saya Pak Dr. Nurkolis. Nggih, Pak Paito, ini tadi PMO-nya, instrumen-instrumennya sudah selesai. Kira-kira barangkali ada yang disampaikan sebelum kita akhiri Bapak forum ini terkait metode saya ataupun yang lain-lainnya, monggo.
sudah cukup bagus kami kira dan lebih lugas dalam penyampaian. Hanya saja nanti minta untuk diintensifkan di kesempatan lain. Selain MPMU apa gitu? Selain MPMU refleksi. Refleksi ya. Ini mohon nanti kami sangat berharap di dalam refleksi nanti bisa mempertajam apa yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak sehingga kami menambah pemahaman dan pembiasaan di dalam sekolah. Ngoten Bu Ayu. Oke, baik. Bapak, tadi saya email ke emailnya Bapak yang sudah didaftarkan. Mohon nanti kalau ada longgar wekdal, saged dipun buka emailnya dan coba dicek-cek, dibaca-baca terlebih dahulu terkait dengan modul-modul atau panduan-panduan yang saya kirimkan, nggih Bapak, nggih. Nggih, mungkin nggih kalau koneksinya Pak Paito sedikit kurang baik, mohon nanti bantuannya Bu Irna dan juga Bu AC dapat menyampaikan juga kepada baik, alhamdulillah selama kurang lebih 2 JP 90 menit dan juga kita 4 waktu nggih Bapak Ibu tidak molor banyak-banyak gitu. Oke, saya mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya dan juga matur nuwun sangat atas kerjasama yang sudah terjalin dari mulai persiapan kegiatan ini. Saya sangat terbantu oleh Pak Triyono nggih yang saya mintain tolong untuk membuatkan WA group dan juga WA grupnya sudah ada dan Bapak Ibu kepala sekolah dampingan saya sudah mulai persiapan sehingga alhamdulillah ini di tanggal 23 di hari ketiga itu PMO ke-7 sekolah saya sudah selesai dan juga terima kasih kepada Pak Paito kemarin sudah kerjasamanya baik sekali mengisikan email serta data-data yang saya perlukan dan juga mengikuti panduan serta mungkin barangkali instruksi dari saya sehingga kegiatan PMO ini dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan. Ibu, kami mohon maaf kalau pelaksanaan hari ini mungkin jaringan saya kurang bagus. Mudah-mudahan lain kali lebih bagus ini karena di perkampungan seperti ini, Bu. Nggih, amin, amin. Mboten napa-napa Bapak, memang salah satu kendala dari kegiatan daring itu seperti itu nggih. Jadi mboten napa-napa. Jadi semoga harapannya ke depan Bapak Ibu sehat selalu dan juga saya juga ikut nitip guru-guru pelaksana IKM ini ibaratnya diberikan semangat baik semangat yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, dapat dirasakan dan tidak dapat dirasakan nggih Bapak Ito nggih. Jadi intinya program ini memang program baru dan pasti banyak yang masih kebingungan, meraba-raba dan juga tadi saya sedikit menyampaikan intermezzo kepada Bu Irna dan juga Bu AC. Kebetulan ini PMO terakhir saya dan saya mengapresiasi energi dari guru-guru Bapak nggih tetap semangat mengikuti program ini dan juga saling bekerja sama dengan Bapak. Harapannya hubungan antara kepala sekolah dan juga guru-guru dapat terjalin dengan baik, selaras, serasi, harmonis. Kalau ada sesuatu bisa dibicarakan baik-baik, yang jelas semangat untuk kegiatan ini dan juga pendampingan-pendampingan ke depan gitu Bapak. Jadi kalau saya tidak keliru itu sekolah dapat mengalokasikan dana PSP untuk misalnya pertemuan rutin dengan guru pelaksana untuk refleksi, untuk evaluasi, untuk penyusunan kos, penyusunan modul proyek nanti rapat dan yang lain-lain sebagainya. Semoga bisa untuk SP-nya dan disetujui. Kalau saya misalnya ini kan kita fokus daring ya, jadi
harapan dari saya kuota-kuota yang digunakan oleh Bapak, oleh guru-guru itu juga dapat di SPT-kan sehingga tidak ngaten atau enggak misalnya kok ada ini kita jadwal refleksi Bapak ada intinya Bapak dan juga ibu-ibu guru pelaksana proyek itu dan yang lain dimuliakan intinya seperti itu supaya tetap semangat kepala sekolah. Insya Allah Bu. Matur nuwun sangat. Saya juga mengaturkan rawuhnya Mbak Ita. Ini saya panggil Mbak aja. Tetap semoga kerjasama kita ke depan berjalan dengan baik. Kata teman-teman ini semuanya menantikan tanggal 10. Emangnya kalau tanggal 10 itu ada apa ya Mbak Ita ya? Tanggal 10? Ya katanya itu proses seger-segernya setiap tanggal 10, bener apa enggak tahu Mbak Ita? Karena batasnya fase mengunggah laporan kan tanggal 10 Bu. Jadinya bisa diprosesnya habis tanggal 10 gitu. Oh gitu. Oh, jadi seger-segernya nggak tanggal pas 10, tapi setelahnya tanggal 10. Nggak diproses gitu. Oke, baik. Semoga proses-proses itu semua berjalan dengan lancar. Harapannya tidak jauh-jauh dari tanggal 10. Oke. Dan semoga ini PMO kedepannya kan nanti insya Allah kita sudah luring ya Bapak Ibu. Karena kan ini daring karena memang kan di BGP dan BGP ini kan belum turun Bu terkait dengan perpindahan kemarin cut off kan, jadinya kita terpaksa harus daring dulu dan nanti kedepannya insya Allah mulai Oktober nanti bisa luring kan lebih enak ya Bu kalau luring. Berarti mungkin saya nanti mainnya ke Sragen tidak hanya pas kunjungan saja nggih. Kemungkinan betul, PMO. Oh gitu, baik. Wah saya lumayan seger ya ini, semoga seger-segernya juga. Semoga intinya Bapak Ibu juga seger, Mbak Ita seger, kita semuanya seger, jadi tetap semangat. Nggih, kayak gimana nuwun sangat rawuhipun semuanya nggih, kepala sekolah, Mbak Ita, Bu Erna, Bu Ase, sehat selalu dan kita berjumpa di kegiatan refleksi. Lanjut. Wassalamualaikum ya. Mohon maaf atas segala salah hilaf, masih kurang-kurangnya saya juga masih banyak yang harus saya pelajari ya Bapak Ibu. Semoga kita sama-sama bisa sharing dan belajar bersama menyukseskan program ini dan menjadi katalisator kalau bahasa kerennya, ya, katalisator transformasi pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan kita senantiasa bergerak depan dan semakin maju. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ayu, Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bali. Silakan live satu-satu buat nopo-nopo, Bu Ase, Bu Erna, Pak Paito. Ibu. Yang di bawah itu Bapak ada merah-merah.